Selamat siang, kita sudah waktunya. Kita akan memulai. Hari ini akan dipimpin oleh Pak Johan langsung sebagai moderator dengan pembicara Pak Peter Hidayat. Nanti mungkin akan diperkenalkan atau mungkin lebih detail di dalam cerita memperkenalkan sendiri juga baik ya. Dan juga ada Pak Swenda yang akan nimbrung untuk sharing. Biarlah tema hari ini sungguh menjadi berkat untuk kita sekalian. Saya serahkan kepada Pak Johan Setiawan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat siang. Kita sudah melalui hari demi hari, waktu demi waktu. Ini kalau mau dibilang ini adalah kelas terakhir dari rangkaian Vokasio kita. Masih ada 2 pertemuan lagi untuk presentasi yang akan datang. Jadi kelas tentang materi ini adalah pertemuan terakhir kita. Akhirnya kita survive 10 bulan dan kita menjalaninya dengan kuat ya. Saya lihat antusiasme bukan hanya peserta tapi para mentornya juga begitu ya. Dan saya sendiri belajar banyak. Ini beberapa teman-teman, Ibu Angel juga ikut terus ini sejak pertama membawakan materi sampai sekarang. Ya, saya membayangkan waktu dulu saya kerja di perusahaan begitu ya. Saya berharap ada komunitas yang kayak begini nih. Saya pernah merasa sangat kering secara rohani. Waktu itu saya ingat masuk ke toko buku Kristen, toko buku Metanoia, pulang kantor itu rasanya seperti mendapat air segar begitu sekali. Jadi pernah sampai sangat jenuhnya, sangat keringnya begitu ya. Jadi dengar lagu rohani aja udah rasanya kayak mendapat kesegaran rohani begitu rupa. Ya, jadi ada banyak tantangan, tapi juga ada banyak kesempatan dalam pelayanan kita dalam marketplace. Kita membutuhkan perspektif yang diperlukan untuk kita bisa memuliakan Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Dan kita hari ini akan sama-sama belajar tentang invest. Saya akan memandu untuk beberapa percakapan kita. Pak Peter Hidayat yang akan memimpin kita di dalam perenungan-perenungan tentang invest. Sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk datang pada Tuhan. Sekali lagi, mari kita berdoa. Tuhan, sungguh mengucap syukur untuk kesempatan seperti ini. Kami memerlukan untuk Tuhan terus isi pikiran kami, bukan hanya pikiran kami, tapi juga hati kami dengan hal-hal yang dari Tuhan. Amin. Ketika kami menjalani kehidupan dan panggilan kami di tengah-tengah dunia, kami perlu terus-menerus untuk Tuhan bawa ke dalam visi yang lebih besar tentang apa yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah dunia melalui kehidupan kami masing-masing yang sudah Tuhan pimpin sampai sejauh ini. Tuhan, kami berdoa supaya momen pada hari ini, sebagaimana momen pada hari-hari yang lain, Tuhan sudah menggerakkan hati kami untuk lebih serius memikirkan keterkaitan antara panggilan kami dengan kemuliaan Tuhan. Kami memohon Tuhan pada hari ini juga Engkau melakukan hal yang sama. Tuhan terus membawa kami untuk melihat hal-hal yang dapat dan akan dan rindu Tuhan kerjakan di dalam dan melalui kehidupan kami. Amin. Kami tidak mau hanya belajar saja, tetapi kami mau supaya apa yang kami pelajari boleh mewujud nyata dalam kehidupan kami, dan untuk itu kami membutuhkan orang-orang yang sudah berjalan di depan kami, bergumul di dalam pergumulan yang sama dengan kami dan sudah melaluinya. Memohon Tuhan Kau memberkati secara khusus Pak Peter, Pak Swenda, dan rekan-rekan yang lainnya akan berbagi. Tuhan pakai hidup mereka, kesaksian mereka, dan gairah kerinduan yang Tuhan sudah letakkan dalam diri mereka untuk terimpartasi kepada kami semua. Tuhan, permuliakanlah diri-Mu melalui sesi pada siang hari ini. Dimuliakanlah nama-Mu, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya memperkenalkan sedikit tentang Pak Peter, nanti lebih banyaknya Pak Peter sendiri yang akan memperkenalkan. Saya ingin menunjukkan bahwa kita sudah di dalam sesi Vokasio 4 ini, kita sudah belajar dari berbagai narasumber yang luar biasa yang Tuhan pakai bidangnya. Ada yang belum, donate, invent, dan hari ini kita invest. Nah, sedikit perkenalan tentang Pak Peter. Pak Peter itu sebetulnya susah dikategorikan ya. Karena Pak Peter juga masuk ke dalam Bloom, dia memajukan kerajaan Allah di dalam dan melalui pekerjaannya sehari-hari, waktu Pak Peter masih sangat aktif dalam pekerjaannya.
Kemudian Pak Peter juga masuk dalam kategori donate. Dia menjadi relawan memakai talenta vokasinya di luar pekerjaan sehari-hari. Dia memberikan propertinya, uangnya, keahliannya, dan sebagainya untuk memajukan beberapa usaha-usaha. Nanti Pak Peter akan bisa lebih banyak menceritakan. Pelayanan yang belum ada di Indonesia supaya bisa mengerjakan aspek-aspek itu. Dan secara khusus hari ini Pak Peter akan cerita lebih banyak tentang invest, bagaimana ikut serta dalam inisiatif yang sudah dilakukan oleh church dan para church, itu invest ya. Jadi kalau invest itu memulai sendiri, invest itu berbagian di dalam yang sudah ada di gereja maupun di dalam para church. Dan nanti mungkin bagian-bagian yang lainnya juga Pak Peter akan ceritakan tentang bagaimana akhirnya Pak Peter terlibat dalam itu semua. Mari kita tangkap pesan Tuhan yang Tuhan sudah bicarakan melalui kehidupan Pak Peter, dan kita biarkan pesan Tuhan itu menginspirasi kita semua sampai kita bertindak, begitu ya. Baik, itu saja. Kita akan sama-sama mendengarkan dari Pak Peter dan juga nanti Pak Suenda. Silakan Pak Peter. Baik, terima kasih Pak Johan untuk perkenalannya. Pertama-tama saya juga berterima kasih nih kepada pimpinan STTB ya, Pak Sutrisna sebagai rektor, rekan-rekan panitia. Saya waktu dihubungin Pak Johan ini, saya bilang ini saya dikelilingin sama ya, di rumah ini ada anak mertua, ada mertua dan pembantu. Ini 3, jadi saya tidak ada saingan di rumah. Ternyata dari 4 narasumber di luar STTB, saya juga nggak ada saingan ya. Ini Ibu Angelin luar biasa nih, Angel ini Wonder Woman gitu ya. Ada Bu Narni, Bu Ria, ini semua ini Charlie's Angels nih. Saya laki-laki 1 orang. Jadi istimewa. Ya. Oke, baik, hari ini saya bersyukur ya STTB ini berani breakthrough ya. Salah satu seminari yang betul-betul mau berfokus melatih kaum awam masuk ke dalam Kingdom Marketplace. Ini jarang dilakukan ya. Seperti Ibu Angel sharingkan, dia di STTRI, saya di saat, minta maaf bukan mendiskreditkan daripada seminari lain ya. Hamba Tuhan di gereja-gereja jarang sekali menekankan khotbah tentang vokasio, jujur saja. Dan sampai dari seminari sampai ke, minta maaf, sampai ke cemetery ya, itu banyak sekali anggota jemaat yang mungkin kurang memahami, akhirnya tidak menjalankan vokasio ini. Dan saya bersyukur ada breakthrough di STTB. Hari ini saya berbagian. Dan melihat daripada vokasio ini, saya lihat bahwa Pak Yohan menekankan ya di vokasio 2 itu bahwa Tuhan rindu supaya kita berkarya di dalam karya cipta itu, sehingga saya yakin setiap peserta termasuk guest di sini, saya harapkan bahwa bekerja usaha itu merupakan calling. Ini yang harus dipahami di dalam hal invest begitu ya. Nah, bicara perjalanan, saya waktu lihat ini pathway to impact. Artinya ada satu jalan yang betul-betul menuju kepada perubahan ya, impact terhadap dunia ini. Dan di dalam vokasio ini saya bersyukur sekali bukan hanya teori ya, dan syarat daripada vokasio 4 ini kan harus melewati 1, 2, dan 3 begitu. Jadi teman-teman yang nggak tahu lulus atau lolos ini Pak Sutrisna ini sampai ke vokasio 4 ini ya. Yang menarik di dalam vokasio yang saya ikuti adalah di bawah ini. Bagaimana kita belajar dan bertumbuh bersama untuk mengintegrasikan. Nah, ini poin yang penting di dalam hal investasi di dalam kerajaan Allah. Bagaimana integrasi iman, spirituals, dan juga calling dan misi itu menjadi satu bagian di dalam panggilan kita saat menjalankan pekerjaan atau usaha. Ini kriteria yang sangat penting. Dan di dalam vokasio ini bersyukur ada breakout room ya, ada para mentor yang berdiskusi bersama, karena ini akan mendapatkan bukan hanya skill knowledge, tetapi bagaimana firman yang diimpartasikan pada saat
Bapak Ibu sekalian, ya saya sebut teman-teman semua ya, karena semua teman sekerja Allah, ini bisa betul-betul mengimplementasikan di dalam real world. Nah, teman-teman sekalian, saya mau mengingatkan saja ya, kalau kita belajar, dari apa yang kita baca hanya 10% menurut survei. Kalau kita dengar dan baca bisa 20%. Tapi dengar, baca, dan lihat, ya itu bisa 30%. Nah, ketika kita betul-betul mendiskusikan, itu bisa sampai 70%. Coba perhatikan di sini. Berarti minimal di dalam Vocasio ini, teman-teman yang sudah lolos sampai ke Vocasio 4 ini sudah mendapatkan 70%. Tapi yang penting adalah bagaimana mengimplementasikan supaya teman-teman dapat 80%. Apalagi kita mendampingi, mementor orang lain di dalam marketplace, Kingdom Marketplace ini untuk menjadi berkat buat orang lain. 95%, ya. Nggak bisa 100% karena itu milik Tuhan katanya. Nah, jadi teman-teman, saya berdoa ya bagi teman-teman yang sudah ikut ini betul-betul bisa mengimplementasikan. Nah, saya lihat dari Bloom gitu ya, Ibu Angel sudah banyak sekali memberikan contoh-contoh yang sangat baik gitu ya, what we do di dalam pekerjaan. Donate, Ibu Narni sudah banyak memberikan arahan, terutama contoh ya, expertise di dalam IT, siapa yang mau mendonate. Invent 2 minggu lalu Bu Ria sudah menekankan, nah bagian saya adalah di invest. Bagaimana di dalam serving itu invest di dalam kerajaan Allah itu terjadi. Nah, kata invest sendiri, teman-teman yang pebisnis tahu semua ya, bahwa kalau yang namanya invest pasti ada investor. Nah, bicara tentang investor, kalau kita bicara kingdom calling, berarti harus ada beberapa kriteria ya. Ini sudah banyak dipaparkan. Nah, saya orang praktisi, minta maaf, saya bukan orang akademis begitu ya, bukan orang teologi. Saya mirip, saya nggak tahu dengan Ibu Angel mungkin ada kemiripan ya, kita orang praktisi ya. Apalagi saya orang lapangan. Jadi saya kalau bahasa Ibu Angel itu bahasa karena dia made in China papanya ya, mirip dengan saya. Pak Frank juga papanya made in China. Saya ini orang-orang cincai bolancai katanya. Jadi orang sangat praktis sekali ya. Jadi minta maaf sharing hari ini saya banyak contoh-contoh yang praktis begitu ya, tidak terlalu banyak teori. Nah, di dalam dimensional vocational power, setiap kita sudah membaca ya. Saya harap saya tidak perlu menguraikan dengan detail, apalagi bagi peserta harus membuat chart ya, dari Bloom, kemudian donate, invest sampai kepada saya ke invest ini, kalian sudah harus membuat ya, invent dan invest. Nah, tetapi hal yang paling penting, teman-teman, bukan hanya kita memahami masing-masing, baik platform, network, influence, position, skill, reputation, dan sebagainya. Yang saya mau highlight hari ini dalam hal invest, penting sekali untuk mengembangkan network. Tujuannya adalah untuk memperluas kerajaan Allah. Nah, masalah influence itu berhubungan dengan fame, reputation ya. Tetapi di dalam God Kingdom business ini hati-hati. Kita membawa fame itu kepada bos kita, bukan kepada diri kita. Ya, di Cat and Dog, Pak Yohan dan saya belajar ya, bagaimana kita membawa reputasi Allah itu dikembalikan kepada famous-nya, bukan reputasi kita yang ditonjolkan. Nah, di dalam invest sendiri, investor harus memahami dengan jelas, begitu ya. Nah, saya ingin sedikit mengutip tentang, ini motivator dunia sebetulnya, entrepreneurs. Dikatakan begini, who know you is how much influence you have. Nah, ini kita bicara influence. Siapa yang mengenal Anda adalah seberapa pengaruh yang Anda miliki. Tetapi statement dia berikutnya yang saya lebih setuju begini ya. Who are you is how much personality you have. Ini penting sekali. Siapakah Anda tergantung dari bagaimana kepribadian yang Anda miliki, gitu ya. Nah, kalau saya membuat statement dalam bahasa Inggris ya, bukan saya gaya-gayaan nih teman-teman. Ini lebih jelas ya. Statement saya begini. Are you what to do
or you do what you are. Beda nggak teman-teman? Coba ada yang bisa menanggapi, are you what to do or you do what you are? Are you what to do bisa saja tentang doing ya. Tetapi you do what you are, engkau melakukan sebagaimana adanya kamu. Siapakah kamu? Siapakah dirimu? Nah, ini penting sekali di dalam hal invest. Identitas kita di hadapan Tuhan itu siapa? Ya, are you what to do or you do what you are? Jadi yang satu bisa saja doing, yang satu being. Ya, Bu Narni beberapa kali menyebutkan kita sebagai pelaku bisnis kerajaan Allah harus yang menentukan adalah being kita, bukan doing kita. Oleh sebab itu teman-teman, ayat ini yang betul-betul penting. Banyak orang Kristen hanya memperhatikan di dalam Dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa, titik, puji Tuhan, nanti saya mati masuk surga. Ini tidak lengkap. Paulus mengatakan ketika kita di dalam Kristus, ayat yang 13 yang paling penting, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Siapakah itu? Kristus. Artinya ketika kita jadi anak Tuhan, nanti saya bedakan antara Kristen dengan anak Tuhan. Kita sudah menjadi anggota daripada kerajaan Kristus, di mana Kristus menjadi pemimpin, Dia yang menjadi raja kita. Sehingga penerapan investor, kita harus menjadikan Kristus sebagai Lordship of Christ. Maka waktu kita PI pribadi ya, maukah Anda menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Bukan hanya sebagai Juru Selamat saja, itu salah. Lord and Savior. Jadi teman-teman, ini yang dikatakan oleh John Piper ya, ketika seseorang yang betul-betul sudah di dalam Kristus dan dia puas dengan Allahnya, John Piper mengatakan, God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Artinya, intimasi dengan Sang Tuan, ya, Raja, itu menunjukkan satu kepuasan yang baik sekali sehingga nama Tuhan bisa dipermuliakan. Jadi di dalam kingdom calling, kriterianya adalah investor yang sudah jadi anak Tuhan dan mau betul-betul menjadikan Kristus sebagai Tuan. Apapun yang terjadi, dia menjadi pusat apa yang kita layani. Sehingga apa yang dikatakan oleh Corrie ten Boom, saya sangat setuju begini ya. Dia bilang, saya telah memiliki begitu banyak hal di dalam tangan saya. Dia berkata demikian, tetapi saya sudah hilang semuanya. Namun apa yang saya taruh di tangan Tuhan, itu selalu saya miliki. Artinya dia mengingat bahwa semua yang dia lakukan adalah untuk kerajaannya. Ya, saya teringat satu konfirmasi yang dilakukan oleh salah satu teolog ya. Dia berkata, C.S. Lewis berkata begini, arahkanlah hidupmu ke arah surga, maka engkau akan mendapatkan baik surga maupun dunia. Mengarah kepada dunia, engkau akan kehilangan dua-duanya. Artinya, di dalam invest kerajaan Allah, kita harus memfokuskan kepada siapa yang kita arahkan di dalam investasi kita. Jadi teman-teman, di dalam invest ada 3 poin penting ya. Kita harus memahami calling panggilan sebagai steward. Ya, artinya steward, Tuhan yang memiliki, Tuhan yang daulat menentukan kita, memberikan talenta yang berbeda, karena dia berdaulat, Tuhan yang memelihara ya kaum pilihannya, peran kita hanya satu, as a faithful steward. Nah ini kita harus pahami. Yang kedua adalah cara pandang kita, perspektif kita melihat beda sekali dengan cara pandang dunia, karena kita memandang untuk eternity. Maka saudara perhatikan, orang yang mau masuk ke dalam kingdom bisnis, itu selalu orang dunia mengatakan, kamu konslet, itu nggak normal. Makanya Bu Narni dikatakan sama moderator ya, Pak Ray ya, Bu Narni kok bisa tinggal di Amerika, kok nggak mau tetap kembali. Bu Narni itu konslet, karena orang pengen tinggal di Amerika kok. Ya minta maaf, banyak hamba Tuhan juga pengen pelayanan di sana, begitu ya. Yang ketiga adalah usaha yang bermisi. Jadi lifestyle kita itu adalah misi, panggilan dari Tuhan.
Nah, ini kriteria yang paling penting dimiliki ya. Jadi yang menjadi masalah, distraction terjadi. Ini yang sering terjadi ya. Seluruh kejadian di dalam kehidupan kita, karir, keluarga, keuangan, studi, memelihara tubuh, dan juga pelayanan, krisis parubaya, dan sebagainya. Seluruh siklus hidup kita ini yang menjadi distraction kalau kita betul-betul tidak berfokus kepada investasi di dalam kingdom calling. Kenapa, teman-teman? Karena begini ya, semua mayoritas dari rutinitas kita bisa menjadi jebakan dalam hidup kita. Jujur, kalau kita tidak berfokus, Kristus menjadi Tuhan kita, banyak sekali hal. Jangankan hal bisnis dan pekerjaan, hal rohani pun. Saya hampir tiap hari dibombardir ya dengan berbagai macam pembinaan begitu ya. Jadi harus milih sekarang. Mimpin PA dan sebagainya itu harus milih juga karena kita bisa terjebak kepada rutinitas dan ini upaya iblis ya. Si setan, untung saya Syekh Uy ya, Syekhnya bukan setan gitu ya. Itu selalu mengganggu itu. Jadi menurut survei dalam kurun waktu usia 25 sampai 54 tahun ini usia produktif ya, prime time itu di dalam usia orang itu kita menghabiskan waktu di dalam working, bekerja atau usaha itu paling mayoritas. Belum yang tinggal di Jakarta ya, kalau macet sampai pulang pergi ke rumah 2-3 jam, udah habis deh. Ada waktu untuk yang lain di luar grooming atau aktivitas sleeping gitu ya. Itu dihitung dari baby ya sampai kepada usia 54 rata-ratanya 7,8 jam. Bayangkan teman-teman kalau kita terjebak kepada distraction yang tadi saya katakan. Boro-boro melakukan kingdom calling. Banyak sekali urusan yang terjadi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ini penting sekali. Jadi teman-teman, waktu saya menjadi anak Tuhan, itu saya baru menyadari ya, waktu hidup itu begitu singkat dan banyak sekali hal-hal yang menarik buat kita lakukan. Nah, saya dilahirkan di dalam keluarga non-Kristen ya, papa saya made in China. Jadi Bu Angel ada kemiripan nih, kita nenek moyangnya made in China ya. Saya dari papa, saya generasi pertama nih. Jadi ketika saya lahir di keluarga non-Kristen, value yang saya dapat dari ayah saya adalah bekerja, ya, melakukan usaha, itulah hidup, itu hasil kesuksesan. Sehingga latar belakang itulah yang membentuk diri saya sejak kecil, ya. Puji Tuhan saya ke sekolah Kristen ya, jadi 9 tahun di Katolik SD sampai SMP. SMA saya pindah ke BPK dan di sana saya lahir baru. Melalui KKR saya kenal Tuhan, tapi posisi Tuhan itu bukan menempatkan di pusat hidup saya. Jadi bagaimana sebetulnya perjalanan hidup sampai saya sekarang 60 tahun sekian menjadi anak Tuhan itu panjang, teman-teman ya. Jadi ada satu breakthrough di dalam kehidupan begitu. Nah, 3 model yang betul-betul menjadi panutan saya ya. Memang bukan secara kebetulan, saya diizinkan Tuhan sekolah di Amerika waktu itu. Masuk ke kampus Crusade, saya sadar bahwa ini Bill Bright ini orang luar biasa. Dia pinter, dia brilliant, tapi dia melepaskan segalanya untuk mendirikan kampus Crusade dan dia mendedikasikan hidupnya untuk pelayanan. Yang kedua, saya ketemu Ted Fletcher, pendiri Pioneers ya, datang ke pabrik saya tahun 94. Itu akhirnya saya menjadi board member juga di PI begitu ya. Dan yang ketiga adalah Pak Philip Chai. Dia seorang pilot ya, F-15 di Taiwan punya Navy. Dia pada saat jabatannya di atas, dia melepaskan jabatannya jadi misionari ke Kalimantan Timur, jadi pilot MAF, akhirnya ke Yunnan, ke Kunming. Ini saya waktu mengunjungi di Kunming ya. Dia menjadi model bagi saya dan dia betul-betul pakai vocational power itu mengajak banyak orang-orang Taiwan. Salah satunya dokter yang di samping saya itu
membuat kaki palsu, mengajarkan kepada orang Chinese believer di sana untuk jadi berkat buat orang-orang yang kehilangan kaki. Jadi model-model ini yang Tuhan betul-betul membentuk diri saya ya. Banyak yang lain termasuk Bob Sjogren dan yang lain, tapi ini yang hadir yang terus memoles. Saya bilang ini orang-orang yang Tuhan pakai ini luar biasa nih. Saya pengen belajar dari diri mereka begitu ya. Nah, ini teman-teman, jadi perjalanan invest saya itu tidak langsung seketika gitu ya. Ada beberapa orang yang berpengaruh. Saya mau cerita satu ya, karena banyak contoh. Ini salah satu perusahaan yang saya idolakan ya. Ini jadi model di Amerika nih. Saya tidak tahu, mungkin Pak Fran atau Pak Jamie tahu ya. Chick-fil-A ini didirikan oleh Dan Carty dan dia berani melawan arus. Teman-teman, kalau misalnya restoran itu paling laku kapan? Weekend kan? Sabtu, khususnya Minggu ya, family day gitu. Tapi Dan Carty, baik di mall ataupun di restoran di luar mall, dia memberlakukan Sunday off, berani melawan arus. Sunday off, supaya semua orang-orang yang bekerja dan ownernya itu worship the Lord gitu ya, hari Sabat. Dan sebetulnya ini amazing ya, outlet yang dia miliki itu kurang lebih 60% dari outlet Kentucky Fried Chicken di Amerika. Tapi turnover-nya itu melebihi Kentucky dan keuntungannya itu jauh di atas Kentucky. Saudara, padahal Minggu tutup. Dan suatu hari saya diajak oleh Bob Sjogren ke pre-meeting-nya dia gitu ya. Saya amazed dengan salah satu yang pemilik outlet itu. Karena teman saya di Fresno yang sudah citizen, orang Indonesia ya, itu apply berkali-kali tidak diterima. Saya bertanya kepada dia, kenapa ya teman saya kok nggak diterima? Dia senyum, dia bilang, Dan Carty bukan cari investor buat uang, dia bilang. Dia cari investor buat God Kingdom. Nah, terus saya dikonfirmasi pada saat John Sorensen itu presiden EI Internasional, karena Chick-fil-A itu salah satu donor ya, atau support untuk EI Internasional. Dia mengunjungi salah satu pengolahan chickennya, dibawa oleh anaknya Dan Carty. Dia bilang begini, anaknya berkata, Reverend John, do you see those chicken? Yeah, those are chicken. Oh, those are fake chicken. Oh, itu ayam palsu, katanya. Loh, si pendeta John Sorensen, kamu main-main, itu ayam beneran kok. No, no, those are fake chicken. Dia mulai berpikir setelah 2 kali dikatakan fake chicken. Ah, kamu main-main, katanya. No, real, those are fake chicken. 3 kali dikatakan. Pasti ada sesuatu. What is the reason fake chicken? Behind, kata anaknya Dan Carty, behind is the gospel. Jadi Dan Carty ini salah satu memilih orang invest di outletnya itu orang percaya yang betul-betul mau serving the kingdom of God. Jadi orang pemilik di Virginia itu punya 3 outlet. Ya, tadinya 1 ditawarin lagi, ditawarin karena apa? Dia melakukan kingdom business. Nah, ini teman-teman, saya betul-betul sangat belajar ya dari tokoh ini. Kalau tokoh yang ini, walaupun sudah lama ya, 200 tahun lebih, ini DuPont ini hanya melakukan untuk bisnis. Ini family business. Tapi Dan Carty 3 generasi, bayangkan 75 tahun, didirikan 1 tahun sebelum kemerdekaan RI ya, setelah kemerdekaan RI. Tapi dia menerapkan kepada anak cucu kingdom business. Nah, saya menyimpulkan di dalam invest for the kingdom ada 2 sistem ya. Yang pertama adalah business formation. Nah, Dan Carty menyisihkan banyak sekali keuntungan membantu banyak misi, bukan hanya EE ya. Banyak organisasi misi ke Afrika, ke beberapa kontinen begitu. Yang kedua adalah business as mission. Jadi kalau business formation menyisihkan beberapa persen dari keuntungan untuk misi, business as mission itu bisnis itu didirikan untuk misi ya. Nah, ini yang berbeda. Nah, teman-teman, saya pribadi dipercayakan Tuhan ya. Saya sebetulnya bukan seorang pengusaha ya. Dan latar belakang sekolah saya pun engineering, terjebak sama teman-teman yang waktu IPA masuknya ramenya ke engineering. Padahal saya bukan di sana giftnya.
Anyway, to make a story short, saya dipercayakan Tuhan dari scratch ya. Tidak dipercayakan papa karena pernah fail, uang habis di Amerika gitu ya. Tuhan betul-betul memungut saya ya dari sampah-sampah itu. Jadi saya memulai garment itu betul-betul anugerah Tuhan. Oleh sebab itu pada saat 88 saya mulai garment dan berkembang satu persatu saudara-saudara saya ajak ya, termasuk adik saya, cici saya 1, adik 5 jadi 7, terus ada in-laws, jadi dari 1 PT sampai 4 PT dan saya megang 1 trading. Nah, di sana saya bilang kepada sibling saya, ini bukan milik kita loh, ini adalah Tuhan titipkan, saya bilang. Jadi sebelum kita ngambil dividen, kita harus ambil uang itu untuk pekerjaan Tuhan, for God Kingdom. Dan puji Tuhan itu berlaku ya. Jadi teman-teman, ini yang saya ketemu 2 tahun setelah saya mulai bisnis, saya ketemu dengan Larry LeGrand, ya itu orang yang gede badannya, mungkin Pak Yohan sama Pak Sutrisna tahu ya. 89 akhir saya ketemu, dia kontak saya terus, ngomong-ngomong dia curhat ke saya. Peter tahu nggak tahun 89 itu seluruh mission visa ditutup sama Indonesia. Jadi ribuan misionari dideportasi dari Indonesia. Wow, saya bilang kasihan sekali. Jadi tahun 90 saya bergumul, akhirnya saya diperkenalkan dengan Steve Richardson, dia anak perdamaian yang di sebelah kanannya Don Richardson gitu ya. Dan sekarang Steve menjadi presiden daripada Pioneers ya, karena pendirinya adalah Pat Fletcher yang menjadi model saya juga. Nah teman-teman, jadi sebelum saya aktif di gereja, ini kami mendirikan American English Center untuk platform, tujuannya untuk visa purpose begitu ya. Sudah lebih dari 20 misionari yang disponsor. Dan terakhir saya diminta, sorry ini suaranya belum hilang, diminta sama Ted Fletcher jadi board member. Dan puji Tuhan dulu waktu kita pindah ke Orlando, home base itu misionari masih belum lebih dari 100. Nah, sekarang sudah 4.000 lebih ya, sudah 30 tahun lebih dan Tuhan berkati luar biasa. Ini minta maaf nih, saya ngambil dari yang lain bunyi terus gitu ya. Kemudian di Kaim Tong tahun 92 kami mission trip dengan Pak Philip Chai, oleh sebab itu saya sangat kagum terhadap pilot ini ya. Tadinya dia make a lot of money dan betul-betul menikmati di Taiwan, tapi jadi misionari. Nah ini yang membuat saya betul-betul terus mengiang-iang gitu ya. Kok orang mau ya dipanggil Tuhan untuk melakukan begini. Nah, sehingga di dalam bekerja atau bisnis ada 3 mandat yang perlu kita pahami ya. Mandat penciptaan, teologi kerja, kemudian mandat usaha yaitu bukan ini adalah bukan Great Commission tetapi Great Commandment ya. Kemudian ini Great Commission. Nah, jadi ketiga-tiganya ini tidak bisa dipisahkan di dalam calling kita. Saya menyimpulkan setiap investor untuk for the kingdom harus tiga-tiganya menjadi kesatuan di dalam kita melakukan pekerjaan dan bisnis. Sehingga akarnya itu di dalam sistem belief system dan batang itu adalah value yang kita ambil untuk eternity, cabang itu perilaku sehingga berdampak. Ini impactful. Nah, di dalam melakukan calling for the kingdom, ini pola pikir yang didasari dengan kingdom value, ya, eternal value, ini mengakibatkan satu gairah anak-anak Tuhan yang memaksimalkan vocational power itu sehingga bisa impact terhadap kerajaan Allah. Nah, ini yang saya dasari. Kemudian saya belajar dari teman saya yang melakukan kingdom calling juga dan saya setuju ya. Orang Kristen yang David Barrett sudah mengatakan menguasai 2/3 dari kekayaan dunia. Saya setuju. Dan orang Kristen harusnya punya work value yang tinggi, bukan work ethos ya. Jadi kalau menurut Gary Hamilton, berdampak kepada work value itu obedient itu hanya 0% ya. Tidak terlalu. Diligent itu 5%. Intelektual itu hanya 15%. Tetapi kita lihat yang atas ya. Inisiatif itu 20%.
untuk menghasilkan work value, creativity itu 25%, dan passion itu 35%. Artinya waktu kita melakukan kingdom business, kita harus memiliki inisiatif, kreativitas, dan passion di dalam melakukannya. Dan minta maaf, di sekolah kita hanya banyak berfokus kepada 20% di atas, termasuk kurikulum Indonesia banyak berkutat ke yang 20% di bawah. Sebagai orang percaya, kita harus meningkat kepada yang atas. Jadi di dalam Invest for the Kingdom, gimana Tuhan memberikan talenta itu dimaksimalkan menjadi vocational power. Nah, kembali lagi saya dilahirkan di dalam keluarga non-Kristen, papa saya made in China gitu ya. Walaupun saya sudah di assembling di Indonesia, spare part-nya tetap diimpor dari China gitu ya. 10 kakak adik ya, kalah dengan Ibu Angeline, saya cuma 10 begitu. Dan puji Tuhan dulu saya sangat stres. Kok mami saya tiap tahun ada lagi bayi gitu ya, atau tiap 2 tahun ada lagi bayi. Saya tidak suka di dalam big family. Tapi setelah Tuhan hadir, puji Tuhan, saya bersyukur. Karena justru kita bisa berbagi berbagai different talenta ya. Saya punya keponakan 26, anak keponakan 8, jadi cukup banyak begitu ya. 9 kakak kandung, adik kakak itu punya anak, saya cuma punya 1 anak, yaitu anak mertua ya. Jadi mertua saya memberikan anak satu yang paling besar itu diberikan kepada saya. Ada plus minusnya ya, karena saya honeymoon-nya jadi panjang ya. Hampir tiap hari saya honeymoon terus karena tidak ada anak hadir begitu. Tapi puji Tuhan saya punya banyak mertua ya, Jessie, Cynthia, dan yang berada di sini juga. Nah, teman-teman, ini yang tadi saya ceritakan, dari satu bisnis itu beranak jadi 4 PT, dan saya bersyukur bisa berkolaborasi. Ini salah satu contoh di mana 16 tahun bekerja sama 13 orang, termasuk in-law, puji Tuhan tidak ada peperangan bersaudara dalam hal uang gitu ya. Karena sangat ditekankan, this is God business, bukan punya kita loh, ini punya Tuhan saya bilang. Jadi ada kolaborasi, dan bersyukur 3 prinsip yang saya pegang dalam bisnis adalah 3M ya, mutual trust, mutual benefit, mutual understanding. Saya bilang ke buyer, yuk kita pacaran dulu, kita harus punya trust ya. Setelah itu kita harus punya benefit. Saya nggak mau saya untung, kamu buntung, atau kamu untung, saya buntung. Itu nggak bakalan long last. Mutual understanding, kalau saya ngomong A, kamu nangkep A, kamu ngomong B, saya nangkep B. Yuk kita lakukan. Puji Tuhan, saya melakukan bisnis 16 tahun bersama dengan sibling dan in-laws, itu cuma 2 buyer. Sampai berhenti itu buyer yang ketiga itu hanya buat stok doang gitu ya. Nah inilah relasi. Sampai sekarang pun masih berteman ya dengan 2 buyer di Holland, masih juga menyumbang gitu ya untuk Papua. Nah teman-teman, ini semangat kolaborasi didasari oleh kasih agape dalam menjalankan bisnis titipan Tuhan, unity in diversity. Teman-teman, adik-adik saya berbeda talentanya. Bahkan yang jadi direktur perusahaan itu adik saya, Herlan ya. Saya bagian pengembangan produk dan marketing, karena posisi saya tidak di sana. Jadi teman-teman, ada B2 yang menjadi moto keluarga saya ya, blessed to be a blessing ya, bukan B2 yang di restoran Chinese gitu. Nah, di dalam prinsip B2, kalau kita dititipkan 5 benih ya, jadi dimakan 2, ditabur 3, jadi 6. Dimakan 2 lagi, ditabur 4, jadi 8. Dimakan 2 lagi, ditabur 6, jadi 12, dan terus berkelimpahan. Tapi yang di sebelah kanan ini, dititip sama Tuhan 5 benih, dimakannya 3, ditaburnya 2, jadi 4, dimakan lagi 3, ditabur 1, lama-lama jadi entek. Coba habis, betul tidak? Jadi yang sebelah kiri menabur lebih banyak, hasilnya surplus dan panen dengan berkelimpahan. Tetapi lebih banyak yang dimakan itu berakhir dengan kekurangan. Ini Alkitabiah. Maaf saya bukan orang karismatik ya, tapi ini Alkitabiah. Kita accountable di dalam invest for the kingdom. Lebih banyak kita invest, lebih banyak hasil yang berkelimpahan untuk for the kingdom gitu ya.
Nah, beberapa tahun setelah saya kenal Steve ya, itu dia datang ke pabrik dengan Arlene Richardson, itu anak pendiri Pioneers. Dia minta scrap kepada saya, minta potongan kain deh. Dia bilang satu plastik, oh bawa aja sekarung juga itu sampah, saya bilang. Sebulan kemudian dia memperlihatkan baby quill kepada saya. Wow, saya bilang itu indah sekali. Arlene bilang, yes, this is from your rubbish. Hah, itu dari sampah saya. Kalau gitu kamu ambil deh sampah sebanyak-banyak di pabrik saya. Akhirnya terbentuklah Agape Ministry ya, Ibu Dede yang tadinya Sunda Muslim sampai bertobat, dia menjadi pelatih daripada kuil sampai memberkati 8 desa. Sampai ada 200 pengrajin yang diberkati untuk terus menjadi berkatnya. Ini puji Tuhan sekarang sampai sekarang masih eksis sudah 30 tahunan dan dari Agape ini bisa mendukung 3 pelayanan Sunda ya di Bandung dan beberapa seminari. Jadi ini yang betul-betul saya tidak menyangka ini jadi BAM Bapak Ibu sekalian ya teman-teman. BAM itu ada tujuan, purpose, ada people, blessing banyak orang, ada profit. Kalau bisnis tidak profit itu bukan bisnis, itu charity. Ada serving the planet, ya, itu 4P. Karena kalau 5P bahaya, P kelima bisa saja Peter. Nah ini tidak jadi BAM, jadinya bom gitu ya, karena untuk kepentingan pribadi. Nah teman-teman, Martin Luther King mengatakan sebetulnya sistem Good Samaritan itu masih ada kelemahan karena hanya memberikan uang receh kepada orang miskin, dia bilang. Tetapi yang seharusnya kita merestrukturisasi pelayanan, kita jangan memberi ikan terus, tetapi memberi kail untuk mereka di enabling ya, di enabling itu apa? Diberdayakan begitu. Nah, teman-teman ini yang betul-betul mendorong saya bagaimana menginvestasikan waktu for the kingdom untuk pemberdayaan. Jadi beberapa perjalanan grace upon grace ya, yang saya ikutin dasarnya dari gereja sebetulnya. Ini ketika tahun 94 Pak Kurdi juga ada di sana ya. Kita berdiskusi dengan beberapa pemimpin, ada GKI Anugrah, Hosana, terakhir dari diaspora ke GI Hokimtong. SAPPI didirikan itu sebetulnya muncul ide bagaimana 5 lembaga ini berkolaborasi gitu ya dengan beberapa lembaga lain. Ini mendirikan satu seminari dan puji Tuhan visi kita adalah memperlengkapi hamba-hamba Tuhan di desa bukan hanya dengan teologi tapi dengan vokasi. Nah ini setelah 25 tahun berjalan kampus SAPPI 5 tahun yang lalu sudah mulai ada perpustakaan baru, kelas baru, tadinya sumpek banget begini ya, puji Tuhan aula baru. Nah, tetapi yang tujuan utamanya adalah bagaimana SAPPI hadir untuk membentuk hamba-hamba Tuhan mentransformasi desa, itu tujuan. Ya, beberapa model salah satunya ini yang diutus oleh Gereja Paromi ya. GKI Makassar Communion ini ke suku Bambam, dia selain berkhotbah, memimpin kelompok, mengembangkan pertanian dan peternakan. Kemudian ada satu alumni, sekarang jadi ketua alumni, Pak Kaven, 10 tahun dia pelayanan di GKA Sion, dipendetakan. 5 tahun yang lalu mendirikan satu yayasan dengan orang awam yang punya beban yang sama. Dan dia sudah mulai mengadopsi dusun yang tertinggal, ya ini di Sulawesi Tengah, dan dia berbagi kepada saya, Pak doakan sekarang sudah ada GKI Hosana, ada Sinode GKSI, kemudian ada GKI Palu, dan juga Yayasan Lentera Berkat yang dia pimpin. Ini menjadi model bagaimana hamba Tuhan itu dihadirkan di satu dusun atau desa untuk mentransformasikan desa itu. Jadi bukan hanya bisa khotbah atau rohani, tetapi bisa mendorong jemaat untuk mengembangkan termasuk pendidikan. Nah teman-teman tahun 95 gereja saya melakukan mission trip dan lahirlah ini Care for China Ministry ya tahun 98. Ini hasil daripada kolaborasi gereja Chinese. Jadi awalnya mission trip ke Fuqing, di Fuqing itu 2 pendeta yang kiri kanan itu
dia berbagi, bisa nggak datang secara rutin, kami ini ada network 36 gereja, 72 hamba Tuhan, nggak bisa sekolah teologi ya, karena semua di bawah pemerintahan komunis. Sehingga dari KM Tong tuh mulai menginisiasi gitu ya, mengundang beberapa dosen untuk rutin ke sana. Dan lahirnya CCM itu berawal dari sini. Dan puji Tuhan 15 tahun itu bisa mencetak 200 hamba Tuhan lebih ya, dari Fuchin sampai ke Beijing. Kemudian yang di sebelah kiri bawah itu Qian Li itu angkatan pertama di Beijing, dia mendirikan STT untuk gereja rumah di Wenzhou dengan para pengusaha. Jadi beranak begitu ya. Total dengan seminari dia hampir 400 ya selama 15 tahun. Jadi ada vocational power dari salah satu anggota jemaat yang awalnya ngajak ke Fucing. Ya, Han Xiong itu sama Mohtariadi ditempatkan menjadi direktur pabrik terigu di Fucing, mengundang kita untuk pelayanan. Nah, itu dia memakai vocational power-nya sehingga buku-buku yang lebih daripada 60 kilo itu bebas ya, karena kita dijemput di airport. Padahal biasanya dirampas sama pemerintah Cungko gitu. Nah, ini vocational power yang berdampak untuk jadi berkat, teman-teman. Kemudian di tahun 2001 saya juga sekelas dengan Pak Kurdi saat itu dengan Bu Lilia Frin ya. Ada training EE gabungan gereja-gereja se-Bandung. Puji Tuhan awalnya saya agak sangek ya, sungkan, hesitate ikut ya, tapi akhirnya saya mendapatkan berkat. Setelah itu kita membentuk tim EE Bandung dan puji Tuhan tiap Kamis pagi sejak 2001 sampai saat ini tidak pernah berhenti, kita ada doa EE Bandung. 2007 3 dari kita gabung dengan EE Indonesia dan terus berkembang. EE board member juga ini kolaborasi. 16 daripada tim EE board ini hanya 2 boksu. Nah, sisanya semua kebanyakan para pengusaha ya. Itu ketuanya Pak Lukas Tandajaya dan semua ini punya vocational power. Nah, puji Tuhan 2010 EE mendeklarasi ya, EE bagi dunia artinya ada teman saya Gunadi ke Cungko, ada beberapa ke Malaysia, kemudian 2016 Tuhan memberkati dengan satu training center ya, BOT dengan STT Stan, 20 tahun kami dikasih pinjem, kami bangun dan puji Tuhan ini bisa nampung sampai 300 orang di training center ini. Waktu kita open training center ini menjadi tempat third EE International Congress of Nations ya. Jadi ada 160 leaders yang waktu itu nginep dan sisanya di saat Malang ada 300 peserta di sana. Jadi bagaimana Tuhan memakai vocational power para awam ya, kebanyakan awam, termasuk ILC Inggris yang diadakan Mandarin, Inggris itu 4 tahun yang lalu terus berkembang sampai sekarang pakai Zoom. Itu kebanyakan menjangkau para awam. Mereka bisa belajar penginjilan dan menjadi berkat di komunitas masing-masing. Nah, di Sunergon saya diberikan peran 9 tahun yang lalu sebagai koordinator Departemen Misi Saat. Ya, ini karena waktu saya nggak bisa sharing banyak ya, banyak sekali yang dilakukan di dalam pelayanan ya, ada 7 forum di sana. Dan salah satu pendidikan ini kita bekerja sama dengan TBN, Yayasan Terang Bagi Negeri, itu Pak David Chandra, ketua daripada pendidikan ya Kristen, dan ini sudah 5 angkatan, puji Tuhan 12 sampai 20 peserta setiap angkatan, mereka 3 bulan di training, kemudian diutus ke berbagai daerah pedalaman untuk menjadi mission teacher, dan ini sangat efektif sekali. Dan terakhir ada forum untuk pelayanan ke Europe ya. Terima kasih Pak Romi, salah satu pendukung juga. Ini sebetulnya Titus anak petani ya, melihara kambing di sana, dia bisa masuk sekolah teologi di saat kemudian prakteknya 1 tahun di Suriname, terakhir Tuhan kirim menjadi hamba Tuhan di Hamburg, dan akhirnya Sunergon betul-betul karena fokus pelayanan ke
Jerman dan Belanda 6 tahun yang lalu kami membantu mendirikan satu jemaat FEG Hamburg. Ya, puji Tuhan di FEG Hamburg ini anak-anak Tuhan latar belakang Indonesia yang menikah sama orang Jerman pun anak-anaknya juga mau berbakti di sini. Jadi Titus dengan Pak John Kusuma ini melayani secara tandem ya. John Kusuma menjangkau persekutuan di bawah itu yang saya nggak usah sebutkan satu persatu. Titus di tempat yang ke utara. Dan puji Tuhan mereka bersama-sama melayani. Dan Rick Rubin baru datang ya, ini alumni saat juga diutus ke FEG Berlin. Jadi mereka bertiga sekarang. Dengan itu ada satu tenaga, ini FEG Berlin yang juga terus mau menjadi berkat buat persekutuan di berbagai tempat dan ini menggerakkan banyak mahasiswa sebagai kaum awan ya. Mereka untuk memenangkan jiwa dan juga masuk ke dalam persekutuan. Nah, ini yang dilakukan oleh Sunergon ya. Beberapa saya tidak bisa sharing terlalu banyak. Nah, ini yang terakhir tahun 97 saya diutus mengunjungi misionari utusan dari KM Tong. Itu saya dengan adik saya ke-10 Cepi ke sana gitu ya. Dan misionari itu setelah 6 tahun pelayanan di pedalaman betul-betul stres. Dia mengatakan pada saya, Pak, kalau bisa mengutus misionari ke pedalaman itu jangan sendiri. Akhirnya setelah sabatikal dia memang tidak kembali lagi ya. Akhirnya setelah diskusi, oke lah mari kita survei bersama. Dia juga ikut survei waktu itu. Kita melakukan survei 3 kali dalam setahun, 2006 itu. Terakhir kita putuskan ada satu yang diadopsi yaitu Kabupaten Yahukimo, 51 distrik. Kabupaten paling miskin, paling tertinggal, anak-anak banyak sekali mayoritas tidak berpendidikan. Nah, sehingga FPP ini bukan partai politik ya teman-teman, ini Forum Pelayanan Papua jadi Yayasan Fasilitator Pendidikan Pengharapan. Ini juga kolaborasi ya, menyatukan vocational power dari beberapa awam gitu ya. Jadi 5 gereja dan beberapa organisasi termasuk Yayasan Biji Sesawi itu yang diketuai oleh adiknya Steve Richardson, Paul Richardson, ini berkolaborasi. Nah, puji Tuhan tim support pada saat itu yang paling besar badannya itu Paul Richardson itu pendiri daripada Charis Academy ya, di mana saya juga akhirnya terhisap menjadi pembina di yayasan itu. Jadi kami berkolaborasi bagaimana mendirikan satu gerakan ministry untuk Papua ya. Saya kembalikan sedikit, Suenda itu pemimpin untuk pengembangan ekonomi ya, membuka ruko sampai 50 ruko. Dia orang kunci dengan Kristen yang membeli barang-barang untuk 50 ruko, 7 kategori ya, dari sembako sampai ke alat-alat bangunan ada lengkap semua. Teman-teman ini yang hasil kolaborasi ini, sekolah ini didirikan di pedalaman ya, 3 tahun yang lalu. Itu sebelumnya kami membeli bensin itu 40.000 per liter. Jadi sebelum Jokowi 3 tahun yang lalu ke DKI, harga bensin itu 40.000. Sejak Jokowi 3 tahun lalu ke sana mendeklarasi bahwa harga bensin harus sama dengan Jawa, jadi murah begitu ya. Nah ini tempatnya. Jadi sejak Forum Pelayanan Papua didirikan, ini saya sebagai koordinatornya pertama, kemudian kedua Heri Christian, ketiga Frank Mawengkang, keempat ini Evita, ini Pak Yohan tahu ini alumni STTB juga ya, yang mengambil program pendidikan. Puji Tuhan dia masih kepala 3 ya, saya sudah kepala 6. Jadi regenerasi sejak pendirian itu ke yang muda-muda. Dan saya bersyukur ada vocational power dari kita masing-masing yang bisa ditransfer. Bukan itu saja, sekarang DKI menjadi hub begitu ya. Ada Adit dan Putri yang sudah memulai di Kosarek 4 tahun lalu. Evita dan saya membantu bagaimana mengutus 2 hamba Tuhan dari SAPPI, itu Ayub dan Urugi, untuk mengembangkan pelayanan di sana. Bukan hanya di gereja, tapi sekolah dan pengembangan masyarakat di sana. Ya, saya tutup sesi ini dengan Dietrich Bonhoeffer mengatakan begini,
kekristenan tanpa pemuridan itu seperti kekristenan tanpa Kristus. Artinya, kita hanya keliling-keliling saja di gereja tanpa menghasilkan orang-orang yang punya power yang menurut Tim Keller itu gereja sudah membina begitu bagus, tetapi kurang grooming, kurang mendorong mereka untuk betul-betul memakai vocational power itu for the kingdom purpose begitu. Nah, di tengah-tengah ini saya punya rekan yang masih jauh lebih muda dari saya, Pak Swenda, mungkin bisa berbagi sedikit apa yang Tuhan sudah lakukan. Silakan Pak Swenda. Shalom teman-teman, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya dulu berpikir untuk pemuritan atau pelayanan misi itu bagian dari Pak Peter, Pak Johan gitu ya, Pak Sutrisna atau Pak Kurdi atau Pak Puji juga ada di sini. Saya pikir dulu pelayanan misi dan pemuritan itu sepertinya menjadi mission impossible buat saya. Tetapi mulai tahun 2002, Tuhan mulai menghancurkan segala kebanggaan saya. Ada masalah di dalam pekerjaan, ada masalah juga di dalam keluarga, hampir setiap aspek kehidupan Tuhan mulai hancurkan. Dulunya saya pikir Swenda ini hebat, bisa melakukan ini dan itu. Tapi ternyata di luar Tuhan, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Bersyukur mulai tahun 2004, saya kembali lagi bertemu dengan Pak Peter. Pak Peter saya sudah kenal cukup lama. Tahun 2004 waktu itu mulai ketemu lagi, mulai ngobrol lagi dengan Pak Peter. Terus sudah itu tahun 2005, waktu itu Pak Peter juga mengajak saya untuk bekerja sama di dalam bisnis import barang-barang dari China. Di situ saya juga baru mulai belajar tentang yang namanya bisnis. Itu bukan hanya memikirkan tentang kepentingan diri saya sendiri dan keluarga, tetapi Tuhan menitipkan bisnis itu untuk menjadi alat penjangkau banyak orang. Mulai tahun 2006, waktu itu juga Pak Peter mulai mengajak saya untuk terlibat di dalam pelayanan Papua yang tadi sudah disampaikan. Sesudah masuk mulai di dalam pelayanan Papua, waktu itu kami bertemu dengan Bupati di daerah Dekai, Yahukimo, masih pedalaman kalau pada saat waktu itu. Di situ waktu meeting bersama-sama dengan pemerintah daerah, saya kaget luar biasa karena kami diberikan kesempatan untuk membuka langsung 50 ruko untuk bimbingan menjadi sarana ya di dalam pusat distribusi, membimbing putra-putra daerah bagaimana mereka bisa menjadi pengusaha-pengusaha di tanahnya mereka sendiri. Di situ juga saya mulai belajar bahwa bisnis itu kalau betul-betul kita berserah, bergantung sama Tuhan, itu menjadi alat yang luar biasa di dalam pemuritan dan menjangkau kehidupan mereka sampai ke detail-detail yang terdalam. Karena kita bisa tahu kelemahan-kelemahan mereka di mana, isi dompet mereka gimana, bagaimana hubungan mereka dengan istri, dengan anak-anak, itu semua kelihatan. Nah, mulai tahun 2007, saya juga diajak oleh Pak Peter untuk memulai pelayanan penjara. Waktu itu saya ingat, karena saya takut, saya tanya ke Pak Peter, Pak, memang nggak ada pelayanan yang lain sampai kita harus melayani orang-orang di dalam penjara? Karena saya takut untuk masuk ke dalam penjara ya. Bersyukur dari mulai tahun 2007 sampai sekarang, waktu itu mulai dengan satu jadwal setiap bulan. Sekarang kami melayani belasan penjara dari mulai Batam sampai ke Papua. Sesudah pelayanan penjara, Tuhan juga mengizinkan untuk membina mantan-mantan tahanan ini, karena sesudah mereka keluar, kalau mereka tidak punya pekerjaan, mereka akan kembali lagi ke komunitas lama mereka. Kami diberikan anugerah untuk memulai pelayanan rumah singgah. Jadi kami menampung mantan-mantan tahanan ini
di dalam rumah singgah, kami bina, kami bimbing, juga kami mengajarkan keterampilan-keterampilan supaya mereka bisa bekerja dan menjadi berkat buat keluarga mereka dulu. Sampai sekarang ada 3 rumah singgah, salah satunya juga disediakan oleh Pak Peter. Puji Tuhan sampai sekarang masih berjalan, dan terutama semenjak COVID ini Tuhan menitipkan banyak sekali jiwa. Termasuk juga ada yang terkena COVID di mana mereka tidak bisa kembali ke keluarga. Kami juga tampung, tapi di dalam rumah-rumah yang terpisah. Nah, di sini pelayanan luar biasa, Tuhan terus kembangkan. Kami juga ada pelayanan Man in the Mirror untuk bertumbuh bersama-sama di dalam komunitas pria-pria yang tidak siap untuk menjadi pemimpin. Dan saya melihat di dalam komunitas pria-pria di mana waktu kami bisa betul-betul terbuka dan jujur, itu banyak sekali pria-pria yang dipulihkan. Dan sampai sekarang juga saya terus belajar untuk business as mission. Ada 3 usaha yang sedang saya jalankan. Kalau dulu saya takut untuk melayani tahanan-tahanan karena dari yang kami layani itu ada yang pembunuh bayaran, ada drug dealer, ada pemerkosa, penipu, banyak sekali. Tapi di dalam perjalanan waktu saya belajar untuk betul-betul mengasihi jiwa-jiwa yang Tuhan titipkan, itu saya bisa melihat dengan kuasa Tuhan, dengan anugerah Tuhan, di mana mereka yang tadinya menjadi sampah masyarakat, mau ketemu aja orang banyak yang takut. Tapi saat ini saya menjalankan bisnis di bidang properti, di bidang kopi, juga ada di bidang kuliner. 5 orang partner saya, bukan level office boy ya, 5 orang partner saya itu mantan narapidana. Dan saya justru banyak belajar dari mereka. Ini salah satunya, ada yang di tengah pohon-pohon kopi. Dulu dia mantan drug dealer, itu dicari dari kepolisian Indonesia sampai kepolisian Amerika, cari dia. Dengan proses yang Tuhan izinkan, dan kami bersama-sama bertumbuh di dalam business as mission ini menjadi partner saya di bidang kopi. Waktu saya mulai terlibat dan sampai sekarang saya terus belajar, saya melihat Tuhan itu bukan mencari orang-orang yang hebat, orang yang pintar. Tetapi setiap kita bisa, asal kita belajar untuk betul-betul minta hikmat daripada Tuhan, dan kita terus belajar untuk bergantung dan taat kepada yang Tuhan bukakan kepada setiap kita. Amin. Karena Tuhan juga menitipkan talenta yang unik pada setiap kita. Saya juga belajar lagi, waktu di dalam Tuhan, kita bisa melakukan apapun. Tetapi di luar Tuhan, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Amin. Di dalam kesempatan ini, saya mengajak teman-teman sekalian untuk bergabung, melayani dan betul-betul berdampak di dalam kehidupan jiwa-jiwa yang terbuang. Yang dulunya saya pikir pelayanan misi dan pemuritan itu mission impossible. Tetapi sekarang saya melihat di dalam keseharian saya, begitu banyak jiwa-jiwa yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih untuk kesempatan. Tuhan memberkati. Terima kasih Swenda. Saya sudah putar-putar teman-teman tadi. Kami di dalam kelompok MIM itu dari satu kelompok sudah beranak jadi 13 kelompok ya. Semua baik yang diajak Victor, Cun-Cun juga ada yang dari Kopo. Nah ini bersyukur. Ini karena waktu Pak Yohan silakan kalau ada sesuatu nanti saya minta waktu sedikit untuk penyimpulan gitu. Ya. Terima kasih Pak Peter, Pak Swenda untuk sharingnya. Waktu saya mendengarkan sharing hari ini, saya melihat ada benang merah yang sangat kuat dari apa yang di-sharingkan Bu Angelin waktu di awal, Bu Narni, terus Bu Ria, dan Pak Peter dan Pak Swenda ya. Saya melihat benang merahnya adalah rekan-rekan ini memandang
pelayanan itu bukan sebagai sekedar pelengkap kehidupannya. Kan banyak orang Kristen begitu ya. Jadi itu istilahnya orang Kristen tipe turis begitu ya. Jadi merasa hidupnya itu perlu seimbang. Kalau turis kan kita kadang-kadang lagi banyak kerja, banyak apa, kayaknya jenuh, itu butuh keseimbangan, butuh kita piknik kemana begitu ya. Nah kadang-kadang pelayanan itu diperlakukan seperti itu ya. Jadi aduh rasanya kok hidup cuma ngurusin dagangan melulu, cari keseimbangan lah dengan terlibat ini dan itu di dalam kekristenan begitu. Tapi kalau Bapak Ibu mendengarkan ya dari sharing-sharingnya ini, bukan seperti itu ya, tetapi komitmen dasarnya adalah bagaimana supaya Tuhan dimuliakan, supaya damai sejahteranya, kerajaannya itu hadir di dunia bisnis. Ibu Angel menceritakan bagaimana sebagai marketer, kita nggak harus ngebohongin orang supaya berhasil begitu ya, dan juga bisa menyelenggarakan Shalom Tuhan di dalam blooming itu tadi. Kemudian Bu Narni ya, jadi masalahnya bukan sekedar terlibat bantu-bantu pelayanan untuk donate skills, tetapi betul-betul ini being kita adalah kita memang sungguh-sungguh mau menyerahkan diri di dalam kemampuan-kemampuannya untuk kemuliaan Tuhan, jadi bukan untuk bantu-bantu pelayanan. Terus kita lihat Bu Ria ya, Invent. Hari ini kita mendengar Pak Peter dan Pak Swenda, kita melihat bahwa kehidupan yang semacam ini, saya merindukan di dalam kekristenan itu menjadi kehidupan yang normal, kehidupan yang banyak yang kayak begini. Sayangnya kita sangat jarang mendapat teladan yang kayak begini, dan ketika kita dapat orang-orang yang seperti ini, kita merasa oh iya bisa ya kita melakukan itu ya. Dan kalau yang ngomong saya akan berbeda sekali dengan tadi Pak Swenda bilang, sebetulnya pemuritan begini ternyata saya bisa dan sebagainya. Dan akan beda kalau yang ngomong orang-orang seperti saya yang ya pantas saja kamu sekolah teologi ya, kamu kerjaannya cuma itu begitu ya. Kalau ini orang bisnis gimana begitu. Tetapi kalau yang ngomong Pak Swenda akan powerful begitu ya. Oh iya, Pak Swenda bisa, kenapa saya enggak begitu ya. Dan saya berharap teman-teman yang ada di dalam forum ini ya, kita sudah punya clouds of witnesses, punya banyak orang yang sudah berjalan di depan kita, dan bagian dari mata rantai pelayanan di dalam kerajaan Allah, khususnya dalam pelayanan di Indonesia, adalah menjadi bagian kita. Jadi kita pikirkan bagaimana hidup kita itu membawa dampak karena penyerahan diri yang total kepada kerinduan kita untuk Tuhan dimuliakan di tempat kita masing-masing. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kelompok kecil, ada hal yang saya ingin tanyakan kepada Pak Peter secara khusus ya. Ini kan banyak sekali hal yang bisa dilakukan oleh seorang yang baik orang bisnismen atau profesional yang hatinya ditangkap oleh Tuhan untuk menggunakan vocational power-nya, kemampuan networking-nya, kemampuan entrepreneurship-nya dan sebagainya bagi kemuliaan Tuhan. Dampaknya akan luar biasa seperti itu. Tetapi kenapa ya jarang orang yang sampai ke sana? Mungkin pertanyaan yang lebih personal, apa sih yang bikin Pak Peter jadi dalam tanda petik melakukan semua ini kan, ya nggak heran kalau orang bilang ini kalau mau fokus ke usahanya kan bisa jadi orang sukses luar biasa dan macam-macam. Ngapain bikin begitu banyak macam ini, kan bikin pusing, waktunya habis di sana sementara waktu adalah uang. Ini apa sih yang bikin Pak Peter sampai kayak begitu? Nah, dan mungkin juga hal-hal itu yang membuat orang nggak sampai ke sana karena nggak punya itunya tuh. Nah, saya pengen tahu sebenarnya dari Pak Peter, apa yang membuat Pak Peter menangkap panggilan Tuhan dan mau melakukan banyak hal yang orang melihat sebagai wah ini. Oke, kayaknya Wi-Fi-nya agak terganggu ya Pak Yohan ya. Oke, baik. Teman-teman masih bisa dengar suara saya ini? Oke, ya sebetulnya ya mungkin seperti yang beberapa
rekan kejadian ya, kayak Bu Narni kenapa kok bisa tinggal di Amerika? Enggak, itu buat orang dunia itu sepertinya konslet ya. Kayak Suenda dan saya mungkin dianggap konslet atau dengan Pak Frank, Pak Jamie karena menyisihkan banyak waktu untuk misi. Mungkin saya share aja kenapa reasoningnya ya. Ini di dalam panggilan vocational power ini saya memang belum pernah terpanggil menjadi pendeta ya. Walaupun pernah berdiri di satu KKR misi, tetap panggilan saya sebagai businessman. Dulu saya pribadi ini sebelum melakukan banyak misi begini ya, apa yang Suenda alami juga, karena saya made in China, tadi saya katakan saya dari non-Kristen, ini saya betul-betul keakuannya sangat tinggi sekali. Saya walaupun sudah menjadi Kristen, tapi karnal ya, artinya karnal tuh aku tetap menempatkan posisi yang paling tinggi, bukan raja saya yaitu Kristus, bukan. Nah, dream saya dulu sebenarnya ke Amerika tuh bukan studi, utamanya adalah saya mau menetap di sana, saya tidak mau tinggal di Indonesia. Sangat egois. Padahal saya sekyah ya, anak paling tua. Sehingga kehidupan saya waktu itu dikotomi ya, yang rohani itu ya hari Minggu atau persekutuan, yang lain ya biasa saja. Nah, sehingga apa yang terjadi di dalam kehidupan, saya disadarkan ketika saya dimuridkan oleh Kampus Crusade for Christ punya staff selama 2 tahun ya. Tanpa sadar kerohanian saya bertumbuh, saya diajak, "Yuk kita minum kopi di sana." Padahal dia lagi penginjilan ke orang. Saya sadar bahwa, oh begini ya cara kehidupannya. Dan puncaknya waktu summer project itu saya ikut 10 minggu ya, syaratnya harus bekerja. Karena kalau tidak bekerja, itu minggu kedua tidak punya pekerjaan, dideportasi harus kembali. Ada 2 teman saya yang harus pulang dari 86 peserta itu. Di sana harus bekerja full time, PI pribadi di pantai 2 kali seminggu, kemudian weekend-nya itu kita ada discipleship group dan Sunday-nya masuk ke gereja harus pelayanan. Jadi inilah yang dinamakan holistik. Oh begitu ya. Dan malam-malam jam 7 sampai jam 10 ada teologi misi. Jadi saya pikir nggak usah jadi hamba Tuhan. Kalau begitu saya awam pun kalau diperlengkapi bisa. Nah ini adalah breakthrough yang terjadi di dalam hidup saya di kampus Crusade. Saya punya calling yang sangat kuat. Saya mau jadi pengusaha dan saya mau melayani sebagai hamba. Nah, di sini Pak Yohan, jadi yang tadi saya katakan pendiri Kampus Crusade jadi model saya begitu ya, karena dia juga orang awam. Ini saya sudah ini kan saya sadar harus masuk ke dalam posisi yang sebelah kanan ini. Kenapa? Kenapa saya katakan beda antara orang Kristen dan anak Tuhan? Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Kalau anak Tuhan pasti Kristen yang sudah menempatkan Kristus sebagai raja di atas segalanya. Tapi orang Kristen belum tentu anak Tuhan. Maka saya bilang investor itu harus mengalami breakthrough ya. Jadi breakthrough, break in baru bisa break out. Mengalami breakthrough, mentuhankan Kristus menjadi faithful steward. Itu betul-betul yang mengubah kehidupan saya Pak Yohan. Jadi bukan kemampuan diri saya, minta maaf ya. Dan jangan niru apa yang saya lakukan. Ini apa namanya? Kalau talenta atau kepercayaan yang Tuhan tidak berikan, saya tidak mau melakukan. Sekarang pun saya sedang mengurangi banyak organisasi dan saya lebih fokus kepada discipleship begitu ya. Jadi inilah yang mengakibatkan saya berubah, ada breakthrough ya, ada break in dan break out. Break out itu menghasilkan satu visi misi pribadi untuk kerajaan Allah. Nah, di dalam poin breakthrough titik baliknya itu penting sekali. Karena tanpa titik balik yang tadi Pak Suenda katakan, termasuk saya punya titik balik. Dan Tuhan memakai 3 orang menipu saya waktu saya studi di Amerika dan minta maaf semuanya ada di dalam gereja begitu ya. Hamba Tuhan, adik boksu, penatua, itu yang Tuhan pakai. Ini untuk menghancurkan ego saya, untuk sampai saya terjadi breakthrough. Nah itu alasannya Pak Yohan. Kemudian dari turning point inilah saya betul-betul terjadi transformasi perubahan begitu ya.
bagaimana pola pikir saya bukan ke bisnis, tetapi dari breakthrough ini kerja disiplin untuk betul-betul fokus kepada kerajaan Allah. Jadi melihat manusia itu bukan komoditas yang harus dieksploitasi, tetapi makhluk kekal di mana selangkah demi selangkah saya sedang mengajak mereka untuk dekat kepada Kristus sampai menjadikan Kristus Raja. Kemudian waktu yang sangat berharga itu jangan disia-siakan, karena cepat berlalu dan sangat singkat sekali. Penderitaan yang sekarang ini tidak bisa dibayangkan dengan apa yang kita akan alami di dalam kekekalan bersama Kristus. Jadi saya bersyukur dari sibling saya yang paling Tuhan banyak bentuk ya. Saya pernah ditipu habis-habisan 3 kali, difitnah orang pernah, disalahpahami pernah gitu. Sementara adik-adik saya kok hidupnya semua aman, lancar, dan enak gitu. Tapi saya yakin Tuhan punya purpose begitu Pak Yohan. Ini titik balik. Bahkan minta maaf, istri saya juga kan kena cancer, bukan pilihan begitu ya. Tapi ada sesuatu yang Tuhan sedang bentuk melalui dia dan saya. Dan harta adalah titipan yang kita harus menjadi channel of blessing. Itu yang dikatakan oleh Todd juga ya. Nah, inilah yang sebetulnya mengakibatkan saya berubah. Bukan menolak bisnis ya. Di kalangan pengusaha saya dianggap error terus terang. Karena ini Pak Peter nih konslet, ada Kang Tau kok nggak mau dikerjakan. Saya pikir kamu yang konslet, karena bagi saya mengerjakan bisnis kerajaan Allah itu jauh lebih bermakna dibandingkan cuan yang besar, tapi untuk sementara. Nah, kacamata seperti inilah yang Tuhan terus bentuk ya di dalam diri saya dan Shuwei untuk melihat konteks kerajaan Allah sebagai satu kesatuan. Jadi bukan dikotomi lagi. Nah ini. Sehingga di dalam kingdom calling sebetulnya semua ini mengacu seluruh aktivitas kita ini adalah untuk kingdom calling. Jadi yang terakhir sebetulnya penting sekali tentang uang. Uang bukan milik kita ya. Uang itu adalah milik Tuhan. Kalau kita ownership, kita genggam. Doanya juga Tuhan apa yang harus aku lakukan terhadap uangku. Ini salah total ya. Tapi kalau stewardship, dia berbuka, dia mengatakan bahwa Tuhan apa yang harus aku lakukan terhadap uangmu, karena ini adalah titipan Tuhan. Jadi itu Pak Yohan yang saya bisa sharingkan, breakthrough, break-in, dan breakout itu terjadi karena ada satu titik balik yang Tuhan izinkan. Terima kasih Pak Yohan. Terima kasih Pak Peter. Ya, saya berharap hal-hal semacam ini terus menular kepada banyak orang. Saya berharap banyak orang boleh dimuridkan oleh Pak Peter, oleh Pak Swenda, dan rekan-rekan yang lain, supaya makin banyak kingdom business people yang hidup bagi kemuliaan Tuhan dan memperlihatkan melalui hidupnya bahwa Tuhan layak mendapat seluruh kemuliaan itu, karena dia yang memiliki hidup kita, dia memiliki alam semesta, dia punya tujuan, dan dia memanggil kita untuk masuk dalam tujuan-tujuannya. Ya, saya berharap apa yang kita dengarkan ini menjadi penguatan yang sangat besar untuk kita tidak berhenti di tengah jalan di dalam vocational calling kita. Saya melihat tadi, untung Pak Peter tidak jadi pendeta, untuk Pak Swenda tidak jadi pendeta, begitu ya. Masing-masing mengenali panggilannya dan menggunakan vocational power-nya itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya sedih juga melihat hatinya tidak sehamba Tuhan mereka, ya. Jadi persembahkan kepada Tuhan ini. Jadi sekali lagi, kategori hamba Tuhan dengan awam itu sebetulnya kategori yang tidak tepat ya. Kita semua adalah dipanggil untuk mempersembahkan hidup kita bagi kemuliaan Tuhan, dan ketika kita melakukannya, kitalah imam-imam yang melayani Raja ya, imamat yang Raja. Ya, makasih sekali Pak Swenda, Pak Peter untuk inspirasinya hari ini. Pak Sutrisna ada yang mau ditambahkan? Pak Sutrisna banyak melakukan survei dan research di antara orang-orang yang
sampai pada vocational stewardship kayak Pak Peter seperti Pak Swenda, dan wawancara banyak orang ini dan menyimpulkan di dalam penelitian disertasinya Pak Sutrisna. Singkat saja, sangat bersyukur hari ini mendengar sharing dari Pak Peter dan Pak Swenda. Melihat bagaimana ketika semua vocational power itu dipersembahkan secara total bagi Tuhan, dan apa yang Tuhan mau kita lakukan bagi banyak orang, itu bisa menjadi sangat powerful. Kita punya vocational power yang berbeda-beda, tapi seperti perumpamaan talenta, bukan berapa banyak hasilnya, tapi berapa banyak dibandingkan yang Tuhan titipkan. Dan saya bersyukur hari ini kita mendengar itu digarisbawahi, titipan itu muncul berulang-ulang dan didemonstrasikan seperti ini loh, kalau titipannya itu dipakai dengan baik, sangat jadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Pak Peter dan Pak Swenda. Terima kasih. Mungkin satu hal yang saya ajarkan ke keponakan ya, saya bilang ke orang tuanya, mereka dari kecil harus persembahan tuh bukan dari mama papa. Misalnya contoh vokasi itu harus diajarkan dari mereka sejak kecil. Saya punya tradisi di keluarga besar tuh, Sinja itu berbagi ampau, Pak. Saya yang paling, kalau secara manusia paling rugi, karena nggak punya anak ya, terus keluar gitu. Terus saya bilang ke keponakan saya, dan keponakan punya anak, kalian ini dapat berkat luar biasa loh, dapat ampau. Terus saya dari 7 tahun lalu tuh, saya presentasi Papua lah, India lah, Timur Leste, Nepal, Sunda. Ini loh, mereka nih butuh, apalagi pernah membongkar rumah gitu ya, 2 rumah di Kampung Sunda. Kalian bisa nggak berbagi sebagian penyisihan dari ampau? Puji Tuhan, saya dapat banyak dari para keponakan, dan itu melatih menyisihkan dari kecil, bukan dari orang tua. Nah, jadi bagi teman-teman yang masih anak-anaknya kecil atau yang udah gede punya cucu gitu ya, itu mereka harus dilatih dari kecil tuh. Bagaimana mereka juga punya vocational power kan waktu dikasih ampau. Kan mereka menerima itu harus bekerja juga kan. Vocational power-nya adalah menerima ampau begitu. Tapi harus mereka juga berbagi sama orang lain gitu. Nah, itu hal-hal kecil. Di sini ada keponakan saya, mereka saya latih, kamu harus belajar, udah bekerja, belajar untuk memberi gitu ya, berbagi untuk kerajaan Allah. Oke, itu hanya sambilan, Pak. Thank you. Saya kembalikan lagi ke Pak Romi untuk melanjutkan. Terima kasih Pak Johan. Peter sama Pak Swenda itu sangat memberkati ya, sangat menolong dan memberikan banyak sebagai penutup yang manis untuk sesi-sesi Vocatio 1-6. Ini dalam 4 pathways, dan ini pathways yang terakhir. Mungkin saya boleh tanya satu saja Pak, supaya ini terngiang-ngiang di kepala gitu ya. Apakah hal-hal yang berbau invest ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang diberkati Tuhan secara finansial besar begitu? Mungkin ini bisa memotivasi juga ya, supaya tidak orang berpikir secara dikotomi seperti itu. Makasih Pak Peter. Ya, sebetulnya tidak loh. Uang itu tidak menjadi ukuran untuk vocational power, terus terang. Banyak orang yang sederhana, income-nya juga tidak banyak, tapi berdampak terhadap vocational power dia. Betul. Ya mungkin kebetulan saya Tuhan titipkan ya, lebih daripada orang lain yang selevel saya begitu. Tetapi banyak sekali orang-orang yang memakai vocational power walaupun uangnya minim. Sebagai contoh ya, saya lihat beberapa contoh di China atau di Indonesia. Termasuk klip yang saya kirimkan orang India yang bisa membuat kaki palsu itu ya di narasumber, itu dia dengan modal yang kecil sebetulnya untuk membantu orang. Toh bukan uang yang besar. Ada anak kecil di China, saya melihat ini kisah nyata ya. Dia tiap kali ke sekolah, padahal baru SD, dia melihat satu panti asuhan, anak itu dipasung, nangis, ngompol, di sana, sampai dia pulang dibiarin, nggak ada yang ngurus.
akhirnya dia punya ide setiap kali dia ke sekolah, dia mungut botol-botol kosong. Dia kumpulin, udah sebulan ada uang, sejumlah uang, dia ketuk pintu panti itu. Bu, tolong uang ini tolong dikumpulin, nanti tolong hire orang supaya anak-anak itu ada yang ngurus. Kedengar sama koran lokal, itu di kampung ya. Masukin ke koran, ternyata koran lokal dibaca oleh koran dari Beijing. Dia muat. Akhirnya anak itu disuruh bersaksi kenapa gitu ya melakukan. Karena akhirnya panti asuhan itu didukung sama pemerintah dengan berlimpah-limpah uang dan terurus. Toh dia bukan modalnya uang, tapi dengan hal yang sederhana. Vocational power dia adalah mungut-mungut sampah begitu ya. Ini sebagai contoh saja Pak Romi. Banyak hal kalau ada waktu saya bisa banyak berbagi ya. Itu bukan karena orang yang diberkati atau dititipkan. Saya nggak berani diberkati banyak ya. Karena orang yang diberkati banyak kalau tidak sadik tetap uang itu tidak dialirkan ya. Jadi itu yang saya banyak menyaksikan di pelayanan ibu rumah tangga sampai nabung uang receh ribuan, 3 tahun waktu kita bangun Center, saya nangis Pak. Saya nangis kenapa? Ibu ini ngomong ke suaminya, orang miskin, Pak minta maaf ini tabungan 3 tahun, saya mau kirim untuk Saya di bagian tim support ya, jadi tahu. Saya bilang, ibu ini di surga lebih daripada orang yang memberikan 100 juta. Dia akan, karena dia dari uang receh, belanjaan gitu ya. 2.000, 3.000 dia ngirit gitu ya, ditabungin. Sampai suaminya kaget, kok uang sebanyak itu kamu mau persembahkan? Ya karena lagi butuh Pak, kan saya aktivis Jadi bukan gara-gara pengusaha yang diberkati uang banyak bisa melakukan vocational power. Maksud saya bukan begitu. Setiap orang punya porsi masing-masing. Dan mungkin di surga saya akan melihat ibu yang tadi saya ceritakan, itu duduk lebih bagus daripada posisi saya. Betul, serius ini. Oke, itu yang saya bisa bagikan dari kisah nyata ya, yang terjadi. Terima kasih Pak Peter, penutup yang manis untuk memberikan kita hal yang tegas, bagaimana kita memulai sesuatu dengan hati yang besar yang mengasihi Tuhan dan sesama. Amin, amin. Kita berikan respons segala kemuliaan untuk Tuhan melalui reaction yang ada di chat, kita memberikan support dan juga reaction. Kita akan masuk kelompok mentoring, Ibu Bapak, bagi tamu handetaulan yang datang, yang tidak masuk kelompok mentoring hari ini, ya bolehlah berbicara, sharing di main room ya. Kami pamit dulu karena akan masuk ke kelompok mentoring. Terima kasih sekali lagi Pak Swenda semuanya ya. Pak Daniel, sama-sama, Pak. Pak Romi, bisa kita tutup dalam doa dulu? Baik, Pak Johan, silakan. Bisa minta tolong Pak Winfried untuk berdoa bagi apa yang sudah kita pelajari bersama-sama. Pak Winfried masih di sini? Mari kita berdoa. Bapak, kami sungguh bersyukur, berterima kasih melihat dan mendengar bagaimana karya Tuhan terhadap diri Pak Peter dan rekan-rekan yang begitu memberkati kami. Engkau menunjukkan dengan jelas apa yang dapat Tuhan kerjakan melalui diri anak-anak Tuhan yang mau menyerahkan dirinya dipakai sebagai hamba. Kami tahu Tuhan ini adalah suatu pesan yang sangat kuat untuk kami semua. Ketika diri kami, hidup kami mau dipersembahkan dalam tangan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Tuhan bisa menggunakannya dengan luar biasa karena kuasa itu berasal dari Tuhan. Tuhan tolong kami semua agar apa yang boleh kami dengar, ini boleh sungguh-sungguh kami tidak hanya mengerti, menambah pengetahuan kami, tapi boleh sungguh-sungguh menggerakkan kami
boleh sungguh-sungguh mengubahkan kami, memberikan kami kekuatan, komitmen untuk sungguh-sungguh sadar bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang dipanggil untuk melayani Tuhan yang memiliki kuasa, memiliki kehendak, memiliki amanat agung untuk kami lakukan. Tolong Tuhan untuk kami tidak melihat keterbatasan kami, tapi kami melihat kasih Tuhan dan ketidakterbatasan Tuhan Ya, Tuhan. untuk boleh mengerjakan rencana-Mu Tuhan dalam hidup kami di dunia ini. Kami sungguh berdoa untuk Pak Peter dan rekan-rekan yang telah bersaksi. Tuhan terus pakai untuk memberkati banyak orang di dunia ini, khususnya di Indonesia. Dan kami juga sungguh bersyukur untuk STT Bandung yang telah mengadakan acara ini. Begitu banyak hal yang Tuhan kerjakan melalui seminari ini. Tuhan terus pakai Pak Sutrisna, Pak Yohan, dan seluruh rekan-rekan dosen agar sungguh-sungguh boleh memberkati dan boleh menginspirasi banyak pelayanan di Indonesia ini. Amin. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Amin. Terima kasih. Thank you Pak Winfried. Ya, terima Terima kasih Pak kasih. Winfried. Sampai ketemu kita ke kelompok mentoring, rekan-rekan mentor. Terima kasih untuk semua tamu yang sudah bisa bergabung dengan kita.